Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya yang banyak kepada kita. Ada nikmat iman, ada nikmat Islam, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Karenanya Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita dengan sebuah ayat di dalam Al-Quran. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Dan di antara nikmat yang besar yang saat ini kita rasakan adalah masih diperkenankannya kita untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Di saat barangkali setiap hari kita disuguhkan dengan berita-berita kematian orang lain di sekeliling kita. Yang itu artinya mereka tidak diberikan kesempatan ataupun nikmat seperti apa yang telah diberikan kepada kita. Dan bahkan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala mengatakan, Tallahi, demi Allah, lau qila li ahlil kubur tamannaw, kalau sekiranya dikatakan kepada penghuni kubur, tamannaw, berangan-anganlah kalian, latamannaw yawman min Ramadan, maka mereka berangan-angan mengharapkan satu hari saja di bulan Ramadan. Sementara kita setengah Ramadan telah berlalu. Apa yang sudah kita lakukan? Padahal 2 minggu yang lalu itu adalah satu harapan besar yang diharapkan oleh penghuni kubur yang sudah mati. Apa yang sudah kita lakukan? An-nisfu katsirun. Setengah itu banyak, Pak. Bukan perkara yang sedikit. Sehingga apa yang tersisa dari waktu-waktu di bulan Ramadan ini harusnya kita manfaatkan dengan maksimal. Hadirin azanillahu wa iyyakum. Karena ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Mengingat bulan Ramadan adalah bulan yang memiliki keutamaan yang sangat langka dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan, penuh dengan kebaikan. Tetapi perlu kita ingat bahwa tidak setiap kita yang berjumpa dengan Ramadan kemudian otomatis akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan tersebut. Sebagaimana diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atash." Betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya haus dan lapar saja. Saya yakin setiap kita yang hadir di sini entah berapa puluh kali mendengar hadis ini. Jangan sampai kemudian anggap hadis ini sebagai angin lalu. Gak peduli, puasa ya puasa saja. Gak ada evaluasi diri. Padahal ini sebuah peringatan bagi kita agar kita tidak main-main ketika menjalankan ibadah puasa. Sebab Nabi mengatakan betapa banyak. Ini sebuah peringatan, Pak. Jangan sampai kita merasa berada di atas zona nyaman. Kita puasa dari maghrib, dari subuh sampai kemudian maghrib, otomatis terima ibadah. Belum tentu. Bahkan ada orang-orang yang celaka ketika berjumpa dengan Ramadan. Juga disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rahima anfu abdin, kata Nabi, celaka seorang hamba, dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Dia berjumpa dengan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh berkah, tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kebangetan enggak, Pak, seperti itu? Dan mungkin kitalah yang kebangetan. Di saat bulan Ramadan berjumpa dengan kita, kita acuhkan Ramadan. Padahal di hari-hari, di bulan-bulan yang telah lalu, di pekan-pekan semakin dekat dengan Ramadan, kita rajin berdoa. Di status-status WA,
di Facebook. Apa doanya? Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Terus setiap hari kita berdoa demikian. Tapi giliran kemudian kita ditakdirkan oleh Allah diperjumpakan dengan bulan Ramadan, mana bukti kerinduan kita terhadap bulan Ramadan, Pak? Kenapa kita masih malas untuk membaca Al-Quran? Kenapa serasa Al-Quran ini lebih berat daripada handphone kita? Padahal mungkin kalau ditimbang, handphone kita lebih berat daripada Quran. Kenapa demikian? Kenapa ketika sholat tarawih terasa berat, pengennya cepat? Kenapa ketika kita beribadah melakukan amalan soleh, kenapa berat demikian? Di antara satu alasannya adalah kita lupa akan kematian. Lupa kita bahwa setiap kita akan mati. Sebagaimana diberitakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan kita pun gak bisa lari dari kematian. Kul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, maka dia pasti akan mendapati kalian. Jangankan untuk sekedar lari, Pak. Ya kita kalau seandainya ada kematian, ya kita tahu bahwasanya oh kematian sudah sampai pintu masjid. Kemudian kita bersembunyi, dijaga oleh bala tentara yang sangat kuat, itu pun tidak akan bisa mampu menghalangi kematian untuk datang kepada kita. Hadirin azani Allah wa iyyakum, sebagaimana telah Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, "Ainama takunu yudrikumul maut." Dimanapun kalian berada, walau kuntum fi burujin musyayyadah, ya, maka kematian pasti akan mendapati kalian meskipun kalian berada di balik benteng yang kokoh. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, mengingatkan kepada umatnya untuk memperbanyak mengingat kematian agar kita tidak terlena dengan dunia. Bukankah yang melalaikan kita dari zikrullah, mengingat Allah adalah dunia? Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi kepada kita agar kita tidak terfitnah dengan dunia, sehingga kita tetap fokus memprioritaskan akhirat. Nabi bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzah." Perbanyaklah oleh kalian satu hal yang dapat memutus kelezatan. Ya, kelezatan kolak, kelezatan es buah, takjil. Kadangkala kita lupa. Kita ini nggak butuh ya makanan-makanan takjil berlebihan, tapi kita buru begitu ya. Kita masak dengan masakan yang banyak. Sudah ada es buah, ada kolaknya. Sudah ada sayur asam, ada sopnya. Ya, sudah ada jengkol, ya, semur, ada petek gunungnya, begitu ya. Ini ya permainan macam apa ini? Ini kita lalai, Pak. Padahal ya sudah seadanya saja, cukup. Begitu. Ya, di masjid-masjid kan sekarang ada buka bersama, usah repot-repot. Ya, datang saja ke masjid barangkali. Ya, satu keluarga diajak fokus sebelum buka bersama, kita ajak untuk baca Quran, zikir, beristighfar. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka perbanyak mengingat kematian. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam rangka memotivasi umatnya agar semangat di dalam beribadah kepada Allah. Apa kata beliau? Idza kumta ila salatika fasalli salatan watti'i. Apabila engkau hendak melaksanakan salat, maka laksanakanlah salat tersebut seolah-olah itu adalah salat terakhir bagimu. Dan ini coba kita hadirkan, Pak. Ketika kita kemudian berjumpa dengan Ramadan, kita bayangkan bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Dan kemudian ketika kita ya melaksanakan ibadah-ibadah dan ketaatan, misal sedekah, bayangkan bisa jadi ini adalah sedekah terakhir bagi kita. Ya, ketika kita mau sedekah bukan dompet, bisa jadi setelah sedekah kita mati. Kita bayangkan demikian. Kira-kira setelah kita bukan dompet, Pak, mau yang mana yang kita sedekahkan? Yang merah, yang biru, yang abu-abu. Pilih yang mana, Pak? Hah?
Kita ini mau mati nih. Misalkan ya, kita bayangkan nih, setelah sedekah Allah cabut nyawanya kita ya. Kira-kira mana yang mau sedekahkan? Coba jawab. Yang merah. Terus ada lagi jawaban yang lain? Semua. Ini jawaban yang cerdas. Ya, masa ia mau mati masih yang merah, yang biru barangkali masih hidup nanti. Lumayan buat beli sarapan misalkan. Barangkali matinya habis subuh begitu ya. Enggak, ya. Ini berarti kalau masih seperti itu masih setengah-setengah menghadirkan perasaan bahwa kita ini akan mati. Demikian pula ketika sholat tarawih. Hadirkan rasa bahwasanya bisa jadi selesai sholat tarawih kita mau mati. Supaya apa? Nggak resah ketika sholat tarawih. Apalagi ketemu imamnya, aduh, imamnya nih andalannya suratnya panjang-panjang. Ya, kayak nyesel datang ke masjid begitu ya. Kenapa nggak ke masjid sebelah saja? Yang patas 7 menit gitu kan. Kita lihat di media itu ada ya sholat tarawih 7 menit. Luar biasa. Mantap itu Pak. Cepet gitu ya. Luar biasa, bisa langsung makan kolak lagi gitu ya. Bisa ngopi lagi. Ya, itu nggak sah Pak. Ya, kenapa? Saya pastikan nggak sah. Kenapa? Tumakninahnya kemana? Kemudian tartilnya di dalam membaca surat Al-Fatihah bagaimana? Ya, sehingga tidak sah. Begitu ya. Salat tarawih 7 menit. Ya. Di awal Ramadan saya mengimami di salah satu masjid, didatangi bapak-bapak. Dia berkata kepada saya, Ustaz, baru kali ini saya ini khusyuk ya salat tarawih. Bukan awal Ramadan banget, beberapa hari gitu ya. Ya, saya kira gitu ya. Dia khusyuk diimami saya karena barangkali ya bacaannya lumayan tartil lah, meskipun nggak tartil-tartil banget begitu ya. Ternyata bukan. Karena apa? Saya bacaan suratnya pendek-pendek saja begitu ya. Ini bikin saya GR awalnya begitu ya. Ternyata gara-gara pendek-pendek begitu ya. Mungkin imam-imam sebelumnya sedang begitu ya. Tapi nampaknya makmum ini lupa dengan kematian. Sehingga apa? Pengennya apa? Buru-buru sholat tarawih. Nah, ini hadirin azanillah wa iyyakum, sehingga penting bagi kita untuk banyak mengingat kematian. Yang barangkali kalau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, Pak, bisa jadi kita menjadi manusia yang hebat, Pak. Ya tidak. Kalau kita terus ingat mati, ya Allah mau mati kita ini, mau mati kita ini, mau mati kita ini. Kira-kira lalai nggak Pak kita? Kira-kira ridho enggak misalkan kita membuang waktu-waktu di rumah berbulan Ramadan ini? Mesti nggak akan ridho. Hadirin azanillah wa iyyakum. Oleh karenanya, hendaknya kita banyak mengingat kematian, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang misteri kematian. Bagaimana prosesi manusia dicabut nyawanya, bagaimana ya perjalanan ruh setelah kematian nanti. Hadirin azanillah wa iyyakum. Maka disebutkan dalam hadis yang panjang atau semakna dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, bahwa suatu ketika beliau pernah mengiringi jenazah seseorang dari kalangan Ansar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika proses pemakaman itu hendak dirampungkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk menghadap kiblat dan kemudian diikuti oleh para sahabat yang lain. Di antaranya Al-Bara bin Azib. Sampai-sampai Al-Bara bin Azib ini mengatakan, kami duduk mengitari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah di kepala ini ada burung. Menunjukkan apa Pak? Tenang sekali. Ya, ini sahabat Nabi Pak. Padahal ya Nabi nggak memberitahukan bahwasanya akan ada kajian setelah pemakaman, gitu ya. Tapi luar biasa. Para sahabat Nabi setiap kali kumpul dengan para sahabat Nabi, setiap kali duduk dan kumpul bersama Nabi, mereka tahu bahwasanya akan ada kalimat-kalimat yang sangat berfaedah dari Nabi. Ya, sehingga mereka ini siap-siap untuk mendengarkan. Ya, ini menunjukkan Pak bahwa kita pun harus demikian. Jangan sampai hadirin majelis ilmu ngobrol sibuk dengan yang lain. Ya, ini tidak dicontohkan oleh sahabat Nabi. Hadirin azanillah wa iyyakum. Dan benar, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang sebuah ranting pohon. Beliau tancapkan pohon tersebut ya di tanah. Setelah ditancapkan, kemudian kedua tangannya menengadahkan ke langit. Kemudian beliau menunduk, ya, dan beliau lakukan hal itu sampai 3 kali. Kemudian beliau bersabda kepada sahabatnya yang lain,
Ista'idhu billahi min azabil qabr. Ista'idhu billahi min azabil qabr. Ista'idhu billahi min azabil qabr. Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Beliau bersabda 3 kali demikian, menunjukkan betapa pentingnya kita untuk apa? Pertama, memahami apa sih yang ada di alam kubur itu, bagaimana kejadian-kejadian yang ada di dalamnya. Ya, kita tahu betapa banyak siksa-siksa yang ada di dalamnya, Pak. Ya, di kubur itu, Pak, nggak cuma satu siksa, banyak sekali. Kelak ada orang-orang yang diremukkan tulang rusuknya, ya, sampai berserakan. Ada pula orang-orang yang dipecahkan kepalanya, Pak. Tanggung-tanggung, bukan dijedotkan, tapi dipecahkan kepalanya. Dan itu berlaku tiap waktu, ya, sampai hari kiamat. Kenapa demikian? Di antara penyebabnya adalah karena mereka belajar ilmu agama namun tidak mengamalkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, ya aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang dicontohkan pula ketika setelah tahiyat terakhir dari salat, baik sunnah ataupun wajib. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Maka kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana prosesi perjalanan ruh manusia setelah dicabut nyawanya. Beliau bersabda, sesungguhnya hamba yang beriman, apabila dia ini hendak meninggalkan dunia, maka turunlah banyak malaikat, ya, membawa apa? Membawa kain kafan dari surga dan kemudian hanud, yaitu minyak wangi dari surga. Ya, mereka mengelilingi jasad orang yang beriman ini. Ini yang dimaksud beriman ini, Pak, iman yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Bahwasanya iman ini bukan sebatas klaim dan pengakuan ataupun angan-angan. Tetapi iman yang dimaksud di sini adalah iman yang kokoh di dalam hati dan dibuktikan dengan amal. Maka yang dimaksud dengan iman di sini, orang yang beriman adalah benar-benar jujur terhadap keimanannya, Pak. Bukan iman KTP atau Islam KTP, begitu ya. Nah, lanjut cerita, setelah mereka kumpul, ya, para malaikat ini, maka setelah itu turunlah malaikat maut. Kemudian duduk di samping kepala jenazah ini, jasad ini. Kemudian malaikat maut ini berkata, keluarlah engkau, wahai jiwa yang baik, menuju ridha dan ampunan Allah Ta'ala. Hadirin azza Allah wa iyyakum. Maka keluarlah ruhnya orang yang beriman ini begitu mudahnya. Seperti apa? Diibaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti tetesan yang keluar dari ceret atau teko. Ya, kita kalau keluarin air, Pak, ya hingga tetesan terakhir mudah, Pak. Ya, masih terbilang mudah meskipun itu tetesan terakhir. Hadirin azza Allah wa iyyakum, maka itu ibarat ruhnya orang yang beriman. Tapi perlu kita ingat bahwasanya semudah-mudahnya ruh yang keluar dari jasad mesti pada umumnya akan merasakan sakaratul maut. Ya, apa itu sakaratul maut? Kesulitan, kekuatan kematian, ya, yang bisa mengalahkan jasad, yang bisa mengalahkan akal manusia. Saking sulitnya. Dan ini luar biasa pedih, Pak. Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu berkata bahwasanya sakaratul maut atau kematian itu, ya, adalah kengerian yang sangat dahsyat di dunia dan di akhirat, bahkan paling dahsyat bagi orang yang beriman. Yang dahsyatnya itu lebih ngeri daripada apa? Goresan gergaji, Pak. Ada yang pernah nyoba digores, ya, pakai gergaji, ya? Bahkan lebih dahsyat daripada apa? Dari sayatan gunting. Dan lebih ngeri lagi daripada apa? Air yang mendidih. Kalau sekiranya, kata beliau, Shaddad bin Aus, orang sahabat, kalau sekiranya orang yang telah mati kemudian dibangkitkan dan menceritakan bagaimana prosesi kematian manusia, maka niscaya manusia tidak akan nyenyak tidurnya, Pak. Ya, tidak akan nyaman hidupnya. Ya, karena saking ngerinya. Hadirin azan Allah wa iyyakum. Dan ini berlaku
Bukan hanya kepada orang-orang kafir, bahkan para nabi sekalipun banyak dari mereka yang merasakan sakaratul maut. Ya, jadi sakaratul maut itu sebuah hal yang sangat menyakitkan. Jadi kalau kemudian kita mendapati Pak ada orang yang mati begitu ya, kemudian matanya mendelik begitu ya, atau mulutnya menganga, jangan kita anggap wah gitu ya, ini matinya buruk ini, gitu ya, nggak boleh. Ya, sakaratul maut ini sebuah ujian. Dikatakan oleh para ulama, ujian. Dan kita tahu bahwasanya ujian yang paling berat ditimpa kepada siapa? Pada para nabi. Ya, Nabi pernah ditanya oleh sahabat, wahai Nabi, ya, siapa manusia yang paling berat ujiannya? Adalah para nabi dan orang-orang yang semisalnya dan orang-orang yang semisalnya. Maka mereka lah yang kemudian pantas untuk merasakan sakaratul maut, ya, yang sangat dahsyat. Hadirin azanillah wa iyyakum. Sehingga bisa jadi orang yang soleh ketika mati, wah sakaratul maut itu sangat dahsyat. Ya, sampai-sampai matanya itu bisa mendelik gitu ya, nggak bisa merem, saking sakitnya. Bisa-bisa orang-orang yang soleh ini, ya, ketika matinya itu menganga mulutnya, begitu ya, menyakitkan, karena memang ujian, ya, ditunjukkan agar apa? Adanya ujian tersebut, apa-apa pada umumnya, agar dosanya diampuni dan agar derajatnya ditinggikan. Ini Pak, ya tujuan diadakannya sakaratul maut bagi orang-orang yang beriman. Hadirin azza-Allah wa iyyakum, tidak terkecuali Nabi pun demikian merasakan sakaratul maut. Hingga Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya, aku ya tidak iri kepada kemudahan kematian ya orang lain setelah aku melihat betapa perihnya, betapa sulitnya kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Pak ya. Jadi kalau misalkan kita melihat ada orang yang sulit, ya orang yang mudah, enak ya matinya mudah, gitu ya. Sementara kalau kita lihat orang yang susah, merasakan sakaratul maut yang sangat dahsyat, ya kemudian kita wah suuzon, ini jangan. Kadang-kala masyarakat awam seperti itu Pak, menilai baik buruknya seseorang itu daripada proses sakaratul mautnya. Padahal ya bisa jadi sakaratul maut ini menghantarkan dia ya kepada terampuninya dosa. Hadirin azanillah wa iyyakum. Ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang sakaratul maut ini ya dalam surat Al-Waqi'ah, kalla idza balagatit taraqi. Ya, sekali-kali tidak ketika ruh sudah sampai kepada kerongkongan di puncak sakaratul maut. Ya, kalla idza balagatit taraqi wa qila man ra. Kemudian dikatakan kepada dia, siapa yang akan menyembuhkan? Ya, raka ini ruqyah artinya. Begitu ya. Siapa yang ingin meruqyah, menyembuhkan? Hadirin azani Allah wa iyyakum, ini sebuah tantangan dari Allah ya bahwa yang namanya seseorang ketika sudah sakaratul maut sudah ya, enggak bisa sembuh. Artinya apa? Ingin mati. Kemudian di ayat berikutnya pun Allah Ta'ala berfirman, وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. Dan orang tersebut yang merasakan sakitnya sakaratul maut, sudah. Dia hanya menyangka bahwasanya itulah waktu perpisahan antara dirinya dengan ruh. Antara dunia, dirinya dengan dunia. Ya, kita kalau merasakan sakit Pak, saya yakin ya mungkin kebanyakan kita di sini pernah merasakan sakit dan parah begitu ya. Entah demam, entah kecelakaan atau apapun itu. Ya. Tetapi mungkin ketika itu bukan sakaratul maut, kita masih optimis. Begitu. Ya, mungkin insya Allah akan sembuh. Apalagi kalau ada yang nengok, kemudian dikuatkan gitu. Insya Allah akan sembuh gitu ya. Nah, berbeda dengan sakaratul maut, Pak. Ya, kalau sakaratul maut ini, ya tidak ada tanda-tanda semakin baik. Ya, yang ada apa? Kita semakin yakin bahwasanya kita akan mati. Ya, karena semakin sakit dan sakit. Ya, ini sakaratul maut yang pasti akan dirasakan oleh banyak manusia. Hadirin azza Allah wa iyyakum. Maka kemudian setelah dicabut nyawanya, setelah keluar ruhnya orang yang beriman ini, maka ruhnya itu dipegang oleh malaikat maut. Nah, tadi malaikat-malaikat yang mengelilingi itu, yang membawakan kain kafan dan minyak wangi dari surga, mengambil ruh orang yang beriman ini ya dari tangannya malaikat maut. Dipakaikanlah kain kafan dari surga, kemudian dipakaikan juga minyak wangi dari surga, sehingga dia keluar dari tubuhnya itu
dalam kondisi wangi yang indah sekali. Ini ruhnya orang yang beriman. Dan kemudian dibawa oleh para malaikat untuk menuju langit ketujuh. Begitu. Dalam perjalanan menuju langit pertama, Pak, ya, ruh orang yang beriman ini akan bertemu dengan malaikat-malaikat. Ya, setiap kali bertemu dengan malaikat akan ditanya oleh malaikat-malaikat tersebut, siapa ruh yang baik ini? Maka dijawab oleh para malaikat yang menghantar tersebut, ya, fulan bin fulan. Ya, disebutlah nama yang terbaik ketika di dunia. Ya, kadangkala kita ya punya banyak nama. Ya, nama asli misalkan Muhammad. Nanti kemudian masuk sekolah berubah nama. Siapa namanya, Pak? Mamat. Mamat. Ya, julukan lagi, belum lagi ada julukan. Ya, siapa nih yang akan disebut? Maka nama terbaiknya Muhammad. Ya, kadang-kadang saya dapati ada nama aslinya, misalkan ini nggak ada Islamnya, kayak Dimas, gitu ya. Ini Dimas ini bahasa Jawa, ya artinya adik, begitu. Padahal anak pertama, begitu ya. Nah, kemudian ya dalam pergaulan ya ada nama lain, misalkan nama yang lebih baik, misalkan Abdullah, ya sudah. Ya, berarti itu yang akan disebut ketika ditanya oleh para malaikat. Ketika ya saya ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Kemudian ketika sampai kepada langit pertama, para malaikat ini meminta agar langit pertama ini dibukakan. Kemudian dibukakan, setelah dibuka, ya menuju langit kedua, digiring oleh penduduk langit pertama dari kalangan malaikat, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, hingga sampai ke langit ketujuh. Setelah sampai ke langit ketujuh, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat dan orang yang beriman ini, catatlah amalan-amalannya ke Illiyin. Apa itu Illiyin? Disebutkan oleh Nabi, Illiyin adalah kitab catatan amal orang yang beriman yang disaksikan oleh para malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, ya, kembalikanlah ruh ini ke dunia. Ruh orang yang beriman ini ke dunia. Karena dari dunia ya dia diciptakan dan kepada dunia akan dikembalikan, dan dari dunia pula dia akan dibangkitkan kedua kalinya. Kapan itu, Pak? Hari kiamat. Maka kemudian ruh ini dikembalikan ke dunia. Dia pun sempat mendengarkan suara langkah kaki yang orang yang menghantarkan jenazahnya. Gitu, kerasak begitu ya. Barangkali suaranya seperti itu. Setelah sudah tidak terdengar lagi suara, maka didatangkanlah ya malaikat munkar dan nakir dalam kondisi menyeramkan, Pak. Ya, malaikat munkar nakir itu dalam satu riwayat yang rupanya itu hitam dan biru, gitu ya. Serem nggak? Kita dunia nyata saja kalau misalkan ada manusia nih malam-malam kira-kira ada warna nih hitam dan biru, kira-kira gimana gitu ya. Sudah ayat kursi dibacakan gitu ya, barangkali ini jin bukan munkar dan nakir gitu ya. Nah, kemudian digertak orang yang beriman ini oleh malaikat munkar dan nakir. Didudukkan, kemudian ditanya oleh malaikat munkar dan nakir ini, Man Rabb? Siapa Tuhan? Maka orang yang beriman ini menjawab, Allah. Kemudian ditanya dengan pertanyaan berikutnya, Madinuk? Apa agamamu? Islam. Kemudian ditanya lagi oleh malaikat munkar dan nakir, siapa orang yang diutus di tengah-tengah kalian? Dijawab oleh orang ini, yang diutus di tengah-tengah kami adalah Muhammad. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apa amalanmu? Dia menjawab, aku membaca Al-Quran, dan aku mengimani Al-Quran, dan aku membenarkan Al-Quran. Hadirin azza Allah wa iyyakum. Gampang tidak kira-kira? Gampang, Pak. Anak kita yang masih TK, saya yakin kalau ditanya dengan pertanyaan tersebut, pasti bisa menjawab. Itu pun kalau orang tuanya ngajarin, gitu ya. Ngajarin akidah, gitu ya. Kadang-kadang orang tua bukan sibuk ngajarin akidah. Ayeuna yang nyanyi, begitu ya. Ajarinya TikTokan, nanti joget, dan lain sebagainya, begitu ya. Tapi jangan sampai kemudian kita punya anak diajarin seperti itu. Ya, ajarkan bagaimana akidah yang benar, keimanan yang benar, macam-macam keimanan, begitu ya. Anak kita bisa menjawab, tapi orang-orang yang masuk di alam kubur, meskipun identitasnya Islam, Pak, belum tentu dia bisa menjawab. Hadirin azanillah wa iyyakum.
Ya, oleh karenanya apa? Yang bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sekilas mudah ini adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, mereka bisa menjawab, orang yang beriman ini bisa menjawab bahwasanya Rabbku adalah Allah, ya, Nabiku adalah Muhammad, agamaku adalah Islam. Ya, kenapa? Karena mereka benar-benar beriman kepada Allah, jujur terhadap keimanannya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah ayat, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan perkataan orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Hadirin azan Allah wa iyyakum. Oleh karenanya, Pak, ini yang ditanya oleh malaikat munkar dan nakir ini adalah perkara-perkara yang sangat penting, ya, tentang Islam, begitu ya, tentang Allah, tentang Islam, sehingga jangan sampai kemudian kita hanya kenal Tuhan kita siapa, Allah, tetapi nggak ngerti hak-haknya itu apa, yang harus kita mentauhidkannya di dalam beribadah, tidak boleh menyekutukan Allah, ya, melakukan kesyirikan ataupun kekufuran. Kemudian Islam itu apa, ya, jangan sampai kemudian kita sudah tua, ya, tapi nggak ngerti apa sih makna Islam, begitu ya. Dan ini harus yuk kita murojaah lagi, ya, tentang perkara tauhid, apa aplikasinya, apa buktinya, kemudian tentang Islam, apa itu Islam, maknanya, konsekuensinya, begitu ya. Dan juga tentang masalah Nabi Muhammad, ya, juga kenali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lebih harus kita pahami daripada, ya, tentang mengenal Muhammad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sunnahnya, Bang. Ya, sunnahnya. Terlebih di zaman sekarang ini, ya, tambah banyak penyimpangan yang terjadi, Pak. Ya, ini luar biasa. Ya, di kampung saya, Pak, ya, ada, ya, dulu, ya, ini di Surabaya lagi rame, Pak. Ada nabi palsu katanya. Ya, ini nabi palsu. Dan memang banyak. Di kampung saya dulu pun ada nabi palsu. Ya, kalau Bapak di searching, ya, nabi palsu di Losari, saya asalnya Losari, Pak. Ya, maka keluar mungkin, ya, namanya Tugimin. Gitu ya, namanya Tugimin. Coba kita punya Nabi Muhammad namanya, ya, solawat enak, Pak. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad, indah namanya. Karena memang itu pemberian dari Allah langsung. Nah, ini Tugimin. Ini pengikutnya sholawatnya gimana? Allahumma sholli ala Tugimin. Kira-kira nyambung nggak? Secara logika saja nggak nyambung, apalagi secara dalil. Ya, apa kata Nabi? La nabiyya ba'di. Nggak ada Nabi setelah. Tetapi karena banyak orang-orang yang tidak mau kenal dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya apa? Ya diikuti Mas Tugimin ini jadi Nabi. Ya, Musa deh, begitu ya. Kemudian ada lagi, ya, banyak begitu ya. Sehingga ya penting bagi kita untuk memahami sunnah Nabi dan pahami Al-Quran. Enak, Pak, jawabannya orang beriman. Ya, benar-benar ya. Apa amalan membaca Al-Quran? Kemudian mengimani Al-Quran. Iman di sini bukan hanya sebatas saya mengakui bahwasanya Al-Quran ini adalah kitab Allah. Bukan hanya sebatas itu. Tapi setiap kita kali baca dan mempelajarinya, kita amalkan. Oh, tentang infak diajarkan, ya, kita berinfak. Oh, tentang sholat, ya, diajarkan agar tepat pada waktunya. Oh, kita laksanakan. Tentang akhlak yang baik, terus dilaksanakan. Maka wallahi dengan demikian kita akan mudah menjawab dengan mudah dari apa yang ditanyakan oleh malaikat munkar dan nakir. Berbeda kalau kita hanya belajar, ya, tapi kita tidak mau mengamalkan, setengah-setengah mengamalkannya, bisa jadi orang tersebut termasuk daripada orang-orang yang diazab dengan apa? Dengan dipecahkan kepalanya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian ketika beliau, orang yang beriman ini mampu menjawab daripada pertanyaan para malaikat ini, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, hambaku benar. Ya, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala jujur, enggak bohong, begitu ya. Kemudian Allah memerintahkan agar apa? Agar bentangkanlah surga untuknya. Pakaikanlah pakaian surga dan bukalah pintu-pintu surga untuknya.
Dan kemudian dia pun merasakan betapa wanginya surga, merasakan hawa surga, dan juga dilapangkan kuburnya, Pak. Siapa yang nggak pengen, Pak? Ya, kita tahu bahwasanya ya orang kalau dikubur, Pak, paling berapa meter? Udah gitu nanti dihimpit pakai lempengan-lempengan, sudah miring begitu. Ya, nggak bisa terlentang. Tapi bayangkan, Pak, kalau kita beriman, benar-benar jujur terhadap keimanan kita, maka kuburannya akan diluaskan ya sejauh mata memandang. Luas sekali. Bak istana bisa jadi. Hadirin azan ya Allah wa ya. Setelah itu, ya, datanglah ya orang yang begitu indah penampilannya. Sosok yang begitu wangi harumnya. Kemudian dia berkata kepada orang yang beriman ini, kabar baik untukmu. Ya, kabar baik tersebut adalah ampunan dari Allah, keridhaan Allah Ta'ala, dan surga yang dipenuhi dengan nikmat. Inilah hari yang dijanjikan kepada. Kemudian orang ini pun ya heran, bertanya kepada orang yang indah ini, siapa engkau? Ya, aku ini adalah amalan-amalan, amalan salehmu. Maka kemudian dia ditunjukkan ya di antara dua tempat, maksudnya ditunjukkan surga dan neraka. Ketika dia menengok di neraka, apa kata orang tersebut? Itulah tempat. Kalau seandainya engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah menggantimu dengan surga. Setelah kemudian dia nengok ke surga, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, segerakanlah kiamat. Begitu. Dia doanya seperti itu di alam kubur. Segerakanlah kiamat agar aku bisa berkumpul dengan keluargaku dan harta. Untung nggak dikabulkan, Pak. Ya. Kalau dikabulkan, pertama kali ada orang yang dikuburkan, sudah kiamat saat itu. Ya, di bahasa beliau. Tetapi yang perlu kita pahami bahwasanya kiamat ini adalah sunnatullah. Tidak buru-buru langsung kiamat, begitu ya. Nanti ada proses, ada tanda-tanda kiamat, begitu ya. Ada tanda-tanda kiamat kecil dan kiamat besar yang nampaknya sudah banyak yang keluar. Ya, tinggal nunggu tanda-tanda kiamat besar saja. Hadirin a'azzanillah wa iyyakum. Ini ya ruhnya orang yang beriman. Ya, begitu mudah, begitu indah. Ya, ini pelajaran berharga bagi kita agar benar-benar kita memahami akidah dengan benar ya dan mengamalkannya dengan benar. Ya, dibahas oleh para ulama tentang apa yang ditanya di dalam kubur, di antaranya di dalam kitab Al-Usulul Thalathah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya At-Tamimi rahimahullahu taala. Beliau membahas tentang hal-hal yang akan ditanyakan di alam kubur. Makanya kita belajar. Jangan sampai ya kita nggak pernah khatam ya kitab Al-Usulul Thalathah. Ya, lagi-lagi ngaji baru beriman kepada Allah kelar ya, mundur begitu ya. Baru beriman kepada Allah tentang ma'rifatullah ya mundur lagi. Ya kapan nyampe kepada ya ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin azani Allah wa iyyakum, ini penting untuk kita ketahui. Nah, adapun kemudian ruh orang kafir dan barangkali juga termasuk di dalamnya orang-orang zalim, ya, maka ketika dia hendak keluar dari mana? Dari jasad, turunlah malaikat-malaikat yang membawakan untuknya kain dari namanya kain masuk namanya dari neraka yang nggak nyaman ketika dipakai. Ya, ini luar biasa buruknya kain ini, Pak. Ya, setelah mereka mengelilingi jasadnya orang kafir ini, kemudian turunlah malaikat maut ya yang sangat sangar, kemudian duduk di sisi kepalanya. Kemudian dia berkata kepada orang kafir ini, keluarlah jiwa yang buruk menuju kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi nyawanya orang yang beriman itu, Pak, itu benar-benar gampang ruhnya itu. Ya, seperti apa? Tetesan yang keluar dari cereng. Berbeda dengan ruhnya orang kafir ini. Apa? Ternyata jadi pecah. Mereka ya tersebar ke sudut-sudut, ke ujung-ujung tubuh. Ya, barangkali ke ujung jari. Ya, nggak mau keluar. Tapi Allah Ta'ala berfirman, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Ya, dan setiap umat itu memiliki ajal batas waktu hidup di dunia. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, maka ketika ajal mereka datang, لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Mereka tidak bisa menunda kematian mereka. Demikian pula ruh-ruhnya orang kafir ini
ya seberapapun terpencarnya mereka, maka para malaikat ini tetap akan mencabut nyawanya. Ya, bahkan digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bagaimana cara pencabutannya itu, prosesi pencabutannya dan rasa pencabutannya itu ibarat gancu, Pak. Gancu itu kalau kita pergi barangkali ke apa namanya, ke pelabuhan atau ke pasar Kanoman itu, biasanya mamang-mamang kuling panggul itu ya ada gancu, curug gitu ya, tarik begitu ya. Jadi gancu itu nanti ada kayak jangkar begitu ya. Nah, ibarat gancu dimasukkan, ditancapkan ke benang wol yang basah. Kemudian ditarik oleh malaikat, maka rasanya seperti apa? Urat-uratnya itu seperti ya pecah rusak gitu, urat sarafnya itu. Ruang-ruang tulangnya pun rusak begitu. Menyakitkan, Pak. Ya, barangkali lebih sedikit lagi rasanya daripada ya ruhnya orang yang beriman. Hadirin azza Allah wa iyyakum. Maka keluarlah ruhnya orang kafir ini dan kemudian diambil oleh para malaikat tadi yang membawa kain masuk dari neraka untuk dipakaikan kepadanya. Maka kemudian diangkatlah ke langit. Setiap kali berjumpa dengan malaikat-malaikat, malaikat ini bertanya kepada para malaikat yang mengantar ruhnya orang kafir ini, siapa orang ini? Siapa orang yang buruk ini? Dijawab olehnya, dia adalah Fulan bin Fulan. Ya, disebutkan nama yang paling ya. Nah, tadi kalau namanya Muhammad ya jadilah disebutnya Muhammad bin siapa gitu ya. Berbeda dengan orang yang beriman ya. Meskipun nama aslinya jelek, dipilihkan oleh malaikat nama yang terbaik ketika hidup di dunia. Hadirin azanillah wa iyyakum. Ketika sampai ke langit pertama, berbeda dengan ruhnya orang yang beriman. Ya, minta dibukakan langit pertama, gak diperkenankan. Kemudian ya diseru oleh Allah Ta'ala, catatlah amalan buruknya itu kemana? Ke siji bumi yang paling bawah. Kemudian kembalikanlah ruh orang ini ya ke jasadnya. Ya, bahwasanya dia ini dari tanah dan akan kembali ke tanah dan akan dibangkitkan dari tanah ya, dari bumi ya nanti pada hari kiamat. Maka dia dilempar sekencang-kencangnya kembali ke jasad. Ya, dia pun sempat mendengar suara gesekan, ya, langkah kaki orang yang menghantarnya. Setelah tidak terdengar, maka datanglah malaikat Munkar dan Nakir yang begitu seram, ya, digertak dan didudukkan dia. Ditanya sebagaimana pertanyaan yang ditunjukkan kepada orang yang beriman. Man Rabbuk? Dia hanya bisa menjawab, gitu ya. Nggak ngerti apa-apa. Wa ma dinuk? Dia pun tidak bisa menjawab. Kemudian ditanya lagi, siapa yang diutus di tengah-tengah kalian? Dia pun tidak bisa menjawab. Muhammad, kata para malaikat. Ya, dibentak dia. Ya, dia pun tidak bisa menjawab. Dia hanya menjawab, ya, saya hanya mendengar orang-orang mengatakan demikian. Engkau dusta. Ya, kata para malaikat Munkar dan Nakir. Hadirin azza Allah wa iyyakum. Disebutkan ya juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tersebut bahwa ya, ketika dia tidak mampu menjawab, maka Allah memerintahkan ya kepada para malaikat untuk apa? Untuk membukakan neraka, menghamparkan neraka. Kemudian dibukakan pintu-pintu neraka sampai dia mencium bau buruk dari neraka. Ya, kemudian kuburannya itu disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah kemudian datang kepadanya sesosok makhluk yang menyeramkan. Ya, sesosok makhluk yang menyeramkan. Dan kemudian ya dia memberikan kabar buruk kepadanya. Ya, kabar buruk tentang hari yang dijanjikan. Dia pun heran. Siapa engkau? Aku adalah amalan-amalan buruk. Hadirin Allah wa iyyakum. Ini ya orang-orang yang kafir akan mendapatkan balasan di kuburnya sangat menyakitkan. Nah kemudian barulah ya setelah itu dia diserahkan kepada orang yang lebih menyeramkan lagi. Apa itu? Orang yang membawa palu, Pak. Ya dari besi. Yang andai kata palu ini dihancurkan, dihantamkan ke gunung, maka gunung-gunung ini akan menjadi debu. Ya, maka palu ini dihantamkan kepada siapa? Kepada orang kafir ini dan jadilah dia debu, ya, sampai kemudian apa namanya tulang rusuknya itu berserakan. Bangkit lagi dihancurkan lagi, bangkit lagi dihancurkan lagi.
Hadirin azzakallahu wa iyyakum. Terus seperti itu. Dan kemudian dia pun diperlihatkan tempat tinggalnya di neraka. Dia pun lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ya tundalah hari kiamat." Ya, tundalah hari kiamat. Jadi kalau sekarang belum kiamat-kiamat, Pak, bukan karena doanya diijabah, Pak. Lagi-lagi ini sunatullah kiamat itu, ya, bukan karena doanya ya orang-orang kafir yang ada di alam kubur. Hadirin azanillah wa iyyakum. Tadi ya disebutkan ya di ya penjelasan tadi bahwasanya ketika dia orang kafir yang tidak bisa menjawab ya Muhammad, ya nabinya adalah Muhammad, begitu ya, maka didustakan oleh Allah Ta'ala, engkau berdusta, begitu ya. Jadi padahal pertanyaan ini gampang, Pak. Tapi orang kafir Pak, ketika di dunia itu mereka setiap kali ditanya siapa Tuhan, Allah, ya meskipun mereka akan menjawab Allah, gitu ya. Kemudian ya apa agama ya orang-orang Muslim, Islam, mereka akan paham. Tapi mereka disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keimanan mereka dusta. Begitu ya. Mereka ngaku beriman kepada Allah, tapi tidak diakui keimanannya oleh Allah Ta'ala. Disebutkan dalam sebuah ayat, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan ada di antara manusia, mereka mengaku beriman kepada Allah dan hari kiamat, wa ma hum bimu'minin. Hakikatnya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus Pak, yang disiksa akan terus disiksa. Yang mendapatkan nikmat akan terus mendapatkan nikmat di alam kuburnya. Dan hal ini yang harus kita banyak renungi. Bukan hanya sebatas nyawa kita dicabut dari badan kita, tapi kita pikirkan bagaimana keadaan nanti kita di alam kubur. Ya, di saat betapa banyak siksa. Ya, sehingga apa? Membuat hati kita semakin lembut dan termotivasi agar benar-benar beriman kepada Allah, mengaplikasikan keislaman dengan benar. Hadirin azan Allah wa iyyakum. Terus tadabbur. Bila perlu sepulang daripada kajian kita hadir, Pak. Ziarah, Pak, ya. Jangan lupa, kerasnya hati kita bisa jadi karena jarang ziarah kubur. Ya, keras hati kita. Begitu. Makanya sering, Pak, kalau lewat kuburan tuh kalau bisa selain kita salam, Assalamualaikum ya ahli diyar, ya. Assalamualaikum wahai ahli kubur, gitu ya. Kita sejenak dulu, gitu ya, 5 menit kita renungi, ya Allah. Nanti kita akan balik, nanti kita akan dikuburkan, akan ditinggal oleh keluarga kita. Apa bekal kita selama ini? Ya, yang harusnya Ramadan ini, Pak, ya, benar-benar kita jadikan bekal. Tidak terasa, Pak, ya. Perasaan baru kemarin, ya, sholat tarawih di malam pertama bulan Ramadan, tiba-tiba ini sudah, ya, sebagian sudah hilang. Tinggal sebagian lagi. Ya, jangan sampai kita termasuk orang yang tidak, ya, apa namanya, tidak diampuni. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi berjumpa dengan Ramadan. Tapi sebaliknya, jadikan kita ini termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan. Berupa ampunan dan puncaknya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, azza wa iyyakum, barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Falyatafadhal, barangkali ada pertanyaan dari jamaah, ya, 1-2 pertanyaan kami persilakan. Ya, silakan. Apakah dia mengetahui anaknya yang mana yang banyak mendoakan dia? Anaknya mana? Yang mendoakan dia. Iya. Banyak. Iya, anaknya yang banyak. Iya. Jadi nanti kelak di hari kiamat ada orang-orang yang begitu banyak dosa. Kemudian tiba-tiba dosanya diampuni. Begitu. Dia bingung. Maka ditunjukkan ketika dia bingung, dia ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dosa-dosamu diampuni itu karena istighfar daripada anak. Ya, tentu akan dirinci anak yang mana. Begitu. Bukan anak yang bentongor gitu ya, yang tidak peduli, tentu akan disebutkan ya namanya anak yang soleh, si fulan, begitu. Jadi akan tahu seperti itu. Ya, jangan khawatir Pak. Ya, kita ya akan dikenang oleh orang tua kita ya nanti di akhir. Ya, bahwa kita lah yang rajin mendoakan orang tua kita agar dilapangkan kuburannya, akan dilindungi dari fitnah, begitu. Hadirin azanillah wa iyyakum, silakan. Barangkali ada pertanyaan yang lain. Ya, silakan Pak.
Baik. Untuk pertanyaan tersebut ya, apakah mendengar doa kita? Mendengar, Pak. Ya, sehingga ketika kita disunnahkan untuk mengucapkan salam assalamualaikum ahlad diyar, maka para penghuni kubur pun yang muslim akan menjawab waalaikumsalam. Jadi ini dalil menunjukkan bahwasanya doa kita ini didengar ya oleh penghuni kubur. Jangankan doa, langkah kaki saja didengar. Begitu ya. Tapi ingat ya, bahwasanya penghuni kubur itu tidak bisa mengijabah doa kita. Yang ini hujah bagi siapa? Bagi orang-orang yang meminta-minta kepada penghuni kubur. Begitu. Ya. Baik, silakan. Ada yang lain? Sudah masuk ke syurga. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Iya, makanya persilahkan untuk pertanyaan barangkali. Jadi harus banyak ingat mati, Pak ya. Ya, harus lebih intens lagi kita. Ya, ingat mati. Kita banyak ya dalam perjalanan Ramadan ini. Ada orang-orang yang lebih mudah daripada kita dicabut nyawanya. Ada yang mati karena kecelakaan. Ini yang lebih ngeri lagi, mati kecelakaan. Mungkin dia kira bahwasanya ya dalam kondisi sehat nanti dia akan bertemu lebaran. Tapi ternyata tidak. Ya, Allah tidak izinkan dia untuk sampai dia menuntaskan Ramadan. Kita yang sehat, yang bisa hadir di majelis ilmu, ya, tetap begitu ya istilahnya. Jadi jangan merasa dia berada di atas zona nyaman bahwa kita ini akan hidup ya sampai nanti ya Idul Fitri. Jadi usahakan jangan sia-siakan, Pak. Jangan kita sibukkan dengan perkara yang sia-sia, gitu ya. Kalau misalkan kita ya menjadi sebuah kebutuhan untuk apa? Untuk mencari baju baru, cari dari sekarang, Pak. Kalau belum dapat, jangan sampai Asyrul Awakhir, 10 hari terakhir babak penentuan. Yang kata Nabi, innamal a'malu bi khawatimih. Ya, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung bagaimana penutupnya, dan kita tahu bagaimana besarnya keutamaan di Asyrul Awakhir. Kita lalaikan dengan alasan apa? Mempersiapkan baju baru untuk anak dan istri, mempersiapkan jamuran-jamuran, ada rempeyek, ada rengginang untuk kita sediakan bagi tamu yang mengunjungi kita. Ini hal yang tidak perlu, Pak. Kalau belum kita siapkan dari sekarang, ya, syukur-syukur harusnya disiapkan dari sebelum masuk bulan Ramadan. Fokus sehingga kita Ramadan masuk sudah. Ya, kerjaan kita hanya ya ingat mati, maksimalkan ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar Ramadan kita kali ini bermakna. Ya, sekian berapa puluh kali Pak kita diberikan kesempatan untuk apa namanya berjumpa dengan Ramadan masa. Ya, lagi-lagi berjumpa dengan Ramadan yang kayak gini lagi. Ya, kurang bernilai lagi. Ya, jangan sampai gitu ya. Seperti itu. Maka introspeksi ya, barangkali kita ini lupa atau sedikit mengingat kematian. Ya, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, ya kita cukupkan kajian kita pada kali ini. Insya Allah, ya untuk kajian besok, ya kita akan membahas sebuah tema, ya dunia sementara dan akhirat selamanya, gitu ya. Supaya kita lebih ingat lagi, ya hakikat kita ini apa, siapa, begitu ya. Ya, nggak selamanya kita hidup di dunia, ya melainkan sementara. Ya, nggak tahu. Ya kalau Nabi ya kata Nabi Ahmar umat baina sittina ila sab'ina sana. Umur umatku hanya 60 berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Kita yang baru misalkan 30 40 tahun bisa jadi ya sudah dicabut nyawanya. Sehingga benar-benar harus start ya kita siapkan diri untuk ya hari esok setelah mati. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.